ke-12 ini adalah tentang penyelenggaraan rekam medis. Sebelumnya, mungkin slide sebelumnya. Oke, ya lanjut. Di dalam penyelenggaraan rekam medis ini maksud dan tujuannya adalah rekam medis, maksud dan tujuan. Setelah ini. Nah, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Rekam medis elektronik adalah rekam medis yang dibuat dan disimpan dalam bentuk elektronik. Isi rekam medis pada klinik disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Elemen penilaiannya, ya, ini ada 4 elemen penilaian. Yang pertama, ada bukti penyelenggaraan rekam medis, ya. Di sini tentunya ada dokumentasi. Yang kedua, ada bukti rekam medis diisi secara lengkap oleh profesional pemberi asuhan atau PPA. Yang ketiga, ada tata cara penyimpanan, peminjaman, dan pemusnahan rekam medis. Yang keempat, ada bukti klinik menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, ya. Jadi inti daripada survei akreditasi sebenarnya ini ada di rekam medis. Karena hanya dengan melihat rekam medis sebenarnya surveyor bisa menilai apakah ini lengkap atau tidak. Karena semuanya saling berkaitan. Kita dari bab 1, bab 2, ataupun bab 3 semua dokumen itu tercatat di dalam rekam medis. Misalkan tadi identifikasi pasien di pendaftaran, itu kan juga masuk dalam rekam medis. Mungkin sudah ada nama, ada alamat, nulisnya bukan tanggal lahir tetapi nulisnya umur. Nah, itu juga bisa menjadi catatan. Jadi memang rekam medis ini lengkap tidaknya pelayanan kita itu bisa dilihat hanya dengan melihat rekam medis, ya. Makanya teman-teman semuanya dalam mengisi rekam medis kita harus mengisi dengan benar, dengan lengkap, dan tentunya harus bisa dibaca oleh orang lain. Biasanya dokternya tuh nulis resep ya, asal digeret aja tulisannya. Sedangkan nanti di pelayanan obat kan juga ada penulisan resep harus dengan jelas, ya, tidak boleh disingkat. Nah, itu ini harus dituliskan secara lengkap. Kemudian apabila kita memberikan tadi informasi-informasi yang diberikan oleh pasien, jadi kalau kita menulis SOAP di mana P-nya itu tidak hanya kita menuliskan tentang terapi, tetapi kita harus menuliskan juga bagaimana KIE-nya, ya. Bagaimana komunikasinya, apa yang sudah kita berikan informasinya, itu semuanya harus ditulis. Yang ketiga, tata cara penyimpanan, peminjaman, dan pemusnahan rekam medis. Ya, ini harus ada regulasinya bagaimana penyimpanannya. Sekarang ini masih banyak yang memiliki rekam medis manual dibanding rekam medis elektronik, ya. Penyimpanannya seperti apa? Mungkin kalau klinik rawat jalan ataupun klinik, nggak hanya rawat jalan ya, klinik tidak memiliki ruangan khusus rekam medis. Meskipun tidak memiliki ruangan khusus rekam medis, tapi rekam medis itu adalah milik milik klinik yang isinya adalah tentu saja isi tentang milik pasien. Jadi penyimpanannya kalau tidak punya ruangan khusus ya minimal harus ada lemari yang terkunci khusus untuk penyimpanan rekam medis. Nah, ini tentang peminjaman. Seperti diatur dalam Permenkes 269 tentang rekam medis itu, peminjaman itu juga tidak sembarangan. Jadi, tapi ya kadang itu klinik itu kadang juga
kita itu pinjem dong rekam medisnya, padahal itu saudara kita, padahal itu sebenarnya seperti itu tidak boleh. Ya, karena kita kepengen tahu, akhirnya kita pinjam rekam medisnya. Nah, di sini petugas harus sangat hati-hati. Jadi peminjaman rekam medis tentunya harus ada alasan dan ada suratnya. Termasuk besok misalkan ada survei, ada surveyor datang pengen meminjam rekam medis. Tetapi kalau surveyor itu sebelumnya sudah ada kesepakatan di awal bahwa surveyor boleh mengakses rekam medis. Tetapi meskipun seperti itu, jangan lupa petugas rekam medis harus punya buku nih. Pada tanggal sekian, jam sekian, surveyor UKP, nama siapa, pinjam 10 rekam medis dengan nomor 1, 2, 3, 4 yang akan dikembalikan besok pagi, kayak gitu. Misalkan sekarang tanggal 9 yang akan dikembalikan pada tanggal 10 jam 14. Nah, itu harus ditagih, kalau tidak diberikan ya. Jadi jangan anggap sepele. Oke. Pas pemusnahan rekam medis sebelumnya ya. Di dalam pemusnahan rekam medis ini juga ada aturannya ya. Tidak hanya kita sembarangan mengatur rekam medis itu dibuang-buang seperti itu, tetapi ada tata caranya. Bagaimana, kapan masa retensinya? Tentunya kita harus tahu. Karena apa? Pemusnahan rekam medis, antara pemusnahan rekam medis rawat jalan itu akan berbeda dengan rekam medis yang tindakan. Rumah sakit juga berbeda dengan klinik. Rumah sakit itu range-nya lama. Kalau klinik itu memang 2 tahun dan yang ada tindakan memang meskipun di klinik tetap harus disimpan selama 10 tahun. Jadi seperti itu. Nah, ada bukti klinik menjaga kerahasiaan rekam medis. Nah, di sini ada dokumentasi dan observasi. Misalkan nanti ada surveyor yang datang ke situ pengen meminjam rekam medis. Untuk yang rekam medis, kalaupun dia meminta tolong di print, jangan lupa ya print outnya diminta kembali. Nggak usah takut karena itu sesuatu hal yang memang harus dijaga kerahasiaannya. Mungkin itu. Oke. Terima kasih. Itu dari saya, dari PKP 8, 9, 10, 11, dan 12. Monggo.